Baik, kita mulai ya, Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri mudatsatuha fa inna kulla mudatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadah fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wan najata minan nar wal afa inal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita sama-sama bisa bertemu dalam suatu majelis ya, majelis online. Insya Allah membahas tentang salah satu dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang mengunjungi Baitullah atau yang biasa kita sebut dengan ibadah umrah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan umur yang panjang, masih dalam keadaan sehat dan juga dalam ketetapan iman dan Islam. Ya, kita perlu bersyukur karena tidak semua orang Allah berikan hidayah Islam apalagi hidayah sunnah, tidak semua orang. Maka kita perlu syukuri itu ya, Ibu sekalian. Perbanyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetapkan keimanan Islam dan iman kita dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan juga ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada istri-istri, cucu-cucu dan juga sahabat-sahabat beliau dan juga para pengikut beliau yang memurnikan ajaran agama beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya dan juga kita bisa masuk surga tanpa hisab maupun tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu sekalian, pada malam hari ini saya berbahagia ya karena pada malam hari ini kita sama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ya. Meskipun mungkin ibu-ibu sekalian mendapati di layarnya kabar undangan Zoom ya untuk bisa mendengarkan bagaimana sih pemaparan mengenai teknik supaya kita bisa umroh dengan cara yang mudah dan juga murah ya. Tetapi ibu sekalian harus difahami dan juga dimaknai bahwasanya Zoom ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya untuk bisa ke Baitullah ya. Jadi jangan difahami ini sekedar Zoom biasa tapi fahamilah, maknailah ini sebagai undangan dari Allah supaya kita tergerak hatinya dengan keimanan untuk bisa sering mengunjungi Baitullah ya, Ibu sekalian. Karena jika kita tidak memaknai sebagai panggilan, ya kita anggap ini sebagai Zoom berlalu saja gitu ya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu doang. Tapi ketika ibu sekalian memaknai ya, ini sebagai panggilan Allah, maka kita akan tergerak hati kita untuk bisa segera daftar ya, seperti itu, ibu sekalian. Baik, eh, ibu sekalian, jadi insya Allah pada malam hari ini kita akan bahas tuntas ya, mengenai bagaimana sih teknik kok bisa 1,5 juta itu bisa kita sampai di Baitullah ya. Jangan-jangan ke sana naik onta gitu. Atau jangan-jangan ke sana kita disuruh berenang lagi melintasi benua ya. Kagak Bapak Ibu sekalian ya.
Tetap kita menggunakan fasilitas yang tidak gemen-gemen ya. Tetap hotelnya tuh dekat dengan masjid, makan 3 kali sehari. Pesawatnya pun antara Saudia atau Garuda ya, sama sekali tidak mengurangi dari fasilitas umrah tersebut ya. Sama seperti paket-paket umrah pada umumnya. Cuma ya, ibu sekalian, ini lebih memukau dan juga lebih menggiurkan ya, karena di travel ini kabar gembiranya adalah dia ngasih fee-nya gede banget, ngelebihi fee dari travel umroh manapun yang pernah saya tahu ya. Ini fee-nya gede banget ya. Kalau mungkin ibu-ibu sekalian pernah temui travel paling ngasih fee ya 500.000 ya, 750, sejuta, 1.500.000 ya. Ya gitu nggak seberapa ya. Sedangkan travel ini berani memberikan fee 3 juta rupiah setiap kali kita memberangkatkan satu jamaah ya. Tentunya ibu sekalian berangkatnya jamaah itu pun ya nggak harus cash ya, bisa 1,5 juga. Luar biasa ya. Berangkatin umroh orang 1,5 juta, kita dapat 3 juta. Ayo gimana logikanya tuh? Ya. Oke, kita bahas ya ibu sekalian. Jadi sebelum kita masuk di pembahasan ya ibu sekalian, saya mohon izin boleh ya. Saya minta tolong ibu sekalian sodakoh ke saya ya. Sodakoh bukan pakai duit ya, nggak pakai duit. Sodakohnya cukup saya minta tolong sedekah digital. Boleh ya, Ibu sekalian? Saya minta tolong ya, yaitu adalah dengan cara Ibu sekalian buka Google-nya ya sambil lihat Zoom, mungkin ada yang pakai HP suaminya atau HP anaknya ya. Saya minta tolong ya, boleh ya. Yaitu dengan cara buka Google Ibu sekalian, buka google.com ya. Ini sedekahnya nggak pakai duit kok, tenang aja. Saya nggak minta duit Anda ya. Saya hanya butuh sedekah digital ya. Oke, saya peragakan ya, Ibu sekalian. Saya peragakan, buka google.com, google.com. Oke, seperti ini. Nah, muncul seperti ini ya. Nah, di sini Ibu sekalian nanti ketikkan seperti ini. PT Glow Industri Herbal Care tawarkan eksklusivitas formula untuk brand identity yang kuat. Ya, saya kopikan di kolom chat ya. Minta tolong Bu, Ibu-ibu sekalian bisa dibantu sayanya ya, sedekah digital buat saya. Itu sudah saya copy ya. Kata yang kita taruh di sini adalah PT Glow Industri Healthcare Care tawarkan eksklusivitas formula untuk brand identity yang kuat. Ya, kalau sudah silakan di enter ya, dicari. Nah, ketika sampai sini, ibu sekalian, hati-hati jangan salah klik ya, jangan yang lain. Ibu-ibu kunjungi yang ini, yang klik yang ini aja nih, yang Muria Bisnis. Ya, jangan yang lain ya. Klik yang ini yang paling atas nih, Muria Bisnis kita kunjungi. Ya, hanya seperti itu saja. Saya minta sedekah dari ibu sekalian ya, nggak repot-repot kok ya. Jadi kita kalau sudah di zaman era digital ini, kita sedekahnya nggak harus pakai ini kok, nggak harus pakai uang kok. Kita bisa sedekah meskipun menggunakan digital seperti ini ya. Baik, ini sudah ada beberapa yang muncul ya. Saya berterima kasih buat ibu sekalian yang sudah eh, mengikuti ya instruksi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ingin bersedekah untuk saya doakan dilimpahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dan juga diberkahi keluarganya. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, silakan yang belum ya. Silakan yang belum bisa saya ulangi lagi, ibu sekalian. Caranya adalah buka google.com, ya, dibuka Google-nya, lalu
ketikan seperti yang saya tulis di sini ya, PT Glow Industri Healthcare Care tawarkan eksklusivitas formula untuk brand identity yang kuat. Ya, kalau sudah di enter, saya boleh kopikan lagi di kolom chatnya ya. Ya, saya kopikan lagi di kolom chat. Jadi Ibu tinggal copy saja, lalu paste di pencariannya ya. Nanti kalau sudah di enter, akan muncul yang ini ya, Muria Bisnis yang paling atas. Jangan klik yang lain, oke? Jangan klik yang lain. Silakan dikunjungi Bu sekalian. Nah, ini kunjunginya pagi sekali, siang sekali, sore sekali, malam sekali gitu ya. Saya minta tolongnya Ibu sekalian. Ya, jadi kita kalau mau sedekah di 2026 ini tidak perlu harus selalu pakai duit ya. Bisa kita sedekah digital gitu ya, Ibu sekalian. Baik yang sudah saya doakan mudah-mudahan Ibu sekalian diberkahi selalu keluarganya ya dan juga dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu sekalian, izin perkenalkan ya eh, portal Muria Bisnis. Baik Ibu sekalian, saya izin perkenalkan diri ya. Saya yang berbicara di hadapan Ibu sekalian, nama saya adalah Ustadz Yusuf Aditya. Ya, saya kalau domisilinya di Kudus, Ibu sekalian, tetapi saya kelahiran Tangerang ya. Jadi saya termasuk janda ya, Jawa Sunda. Dan juga alhamdulillah saya sudah punya perusahaan di bidang digital marketing. Namanya adalah muriabisnis.com ya, yang tadi Ibu-ibu sekalian sudah saksikan tadi ya. Jadi kami adalah sebuah website marketplace sama dengan Tokopedia, sama dengan Shopee, sama dengan Bukalapak. Tetapi kalau muriabisnis.com ini dia adalah cenderungnya di bidang jasa ya. Kita cenderungnya di bidang jasa, bukan produk ya. Karena kalau sudah produk itu ya sama aja dengan yang lain ya, kagak ada bedanya. Tapi kalau Muria Bisnis ini, ibu-ibu sekalian, dia adalah website marketplace di bidang jasa nih. Kalau kita lihat bannernya ya, muriabisnis.com, marketplace jasa nomor satu di Indonesia. Ya, munculkan usaha Anda di halaman depan Google, ya, hubungi nomor saya bisa. Ya, nanti ibu sekalian boleh eh, boleh kalau misalnya mau usahanya saya munculkan di halaman satu Google, boleh nanti hubungi saya ya di nomor 0882 1238 0581. Saya ketikkan di kolom chat ya nomor saya ya 0882 1238 0581 ya. Ini nomor saya Ibu sekalian. Jadi alhamdulillah apa-apa yang kita taruh di sini ya, kita taruh di Mudah Bisnis, besok pagi langsung halaman satu Google Ibu sekalian, tembus langsung ya. Itu perusahaan saya ya di bidang digital marketing. Seperti contoh ya, kemarin saya ada jasa ini ada klien ya, saya punya klien itu di bidang ini Bu, di bidang huruf timbul ya. Huruf timbul Cengkareng. Nih, ketika ada orang cari di Google, dia pengen atau dia butuh ya, ingin membuat huruf timbul untuk usahanya, pas dia klik ternyata muncul di sini ya. Nah, ini Muria Bisnis halaman satu nomor satu di sini ya. Jadi memang kami adalah sebuah marketplace ya di bidang jasa kalau kami ya. Jasa sumur bor, jasa renovasi rumah, jasa sewa alat berat, jasa bengkelas dan seterusnya ya. Nah, ini kami sangat mudah untuk halaman satu Ibu sekalian ya. Nanti kalau Ibu-ibu sekalian mau saya up ya usahanya boleh nanti japri saya ya. Baik Ibu sekalian, kalau saya pribadi ya nama saya Ustadz Yusuf
Alhamdulillah saya di bidang konstruksi usaha saya. Saya di bidang persewaan alat berat, saya juga di bidang jasa bangun dan juga renovasi rumah, ya bengkel las, pembuatan rumah kayu, ya rumah adat, aspal jalan, ya dan sebagainya lah. Pokoknya konstruksi pokoknya di seluruh Indonesia. Jadi ibu sekalian nanti kalau misalnya memang butuh perbaikan rumah bisa hubungi saya bisa ya. Baik, itu perkenalan dari saya. Ya. Dan alhamdulillah saya pribadi ibu sekalian sudah membuktikan sendiri dengan skema tersebut ya, umroh 1,5 juta itu, saya dan juga rombongan sudah berhasil berangkat kemarin di tanggal 9 Desember ya, dari Kudus ini sampai tanggal 18 Desember. Ya. Meskipun murah 1,5 juta, tapi sama sekali tidak mengurangi fasilitasnya. Tetap sama ya, sama sekali nggak dikurangi sama sekali, tapi tetap sama ya. Bahkan pesawat kami pun Garud ini Saudia pesawat kami. Mungkin ibu-ibu yang tahu pesawat Saudia tuh bagus banget ya, karena di belakangnya itu ada musolahnya. Jadi kita bisa sholat di pesawat sambil berdiri. Ya, mungkin ibu-ibu yang belum tahu ya, hukum dari berdiri ketika sholat wajib itu adalah rukun ya. Jadi kalau kita mau sholat wajib itu harus berdiri, nggak boleh duduk ya. Nah maka di pesawat Saudia kemarin ya, itu saya pribadi merasakan sangat nyaman ya, sangat enak karena bisa sholat sambil berdiri ya, ibu sekalian. Dan juga kami sepanjang perjalanan itu dikasih jajan terus ya, dikasih makan terus. Jadi kita sebentar-sebentar ditanyain mau minum apa, mau makan apa, seperti itu ya, sama pramugarinya. Jadi sama sekali meskipun murah ya 1,5 juta umrohnya, tapi sama sekali tidak mempengaruhi pengurangan dari fasilitasnya enggak sama sekali ya. Baik Bapak sekalian, suatu travel umroh yang sudah bekerja sama dengan perusahaan saya, muriabisnis.com, ini perusahaan saya, adalah namanya Tanur. Ya, Tanur Mutmainah. Mungkin ibu-ibu sekalian pernah mendengar ya. Di mana-mana mungkin ibu dan bapak sudah pernah mendengar. Ini memang luar biasa travelnya. Ya, dia suatu travel yang benar-benar memberikan solusi bagi kaum muslimin karena travel ini dia mempunyai slogan atau tagline ya yang berbunyi Now everyone can umroh and hajj. Ya, sekarang saat ini kaum muslimin dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh siapapun. Ya, itu luar biasanya. Jadi kalau ibu sekalian berpikiran, oh umroh itu kan hanya ibadah buat orang yang kaya, kagak Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi umroh itu, haji itu bukan sekedar hanya untuk orang kaya, bukan sama sekali. Umroh dan haji adalah untuk yang dipanggil, ya, untuk yang dipanggil. Jadi kalau ibu sekalian merasa terpanggil karena adanya Zoom ini dan ibu ingin punya niatan berangkat, artinya ibu sekalian terpanggil. Apakah harus kaya? Jawabannya kagak. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau sudah memanggil hambanya, nggak peduli dia kaya, mau dia miskin, mau dia jualan apa, nggak peduli. Berangkat berangkat gitu. Ya, dan ibu sekalian, kemarin pemberangkatan kami di bulan Desember itu ada 37 jamaah ya dari Kota Kudus ini. Itu luar biasanya kalau saya boleh kasih tahu ya, sedikit spill gitu ya. Itu ada yang apa DP umroh saja hutang gitu ya. DP umroh hutang, terus bayar vaksin utang, bayar paspor utang. Utang semuanya ya. Tapi ketika Allah sudah memanggil bisa sampai sana gitu meskipun hutang gitu ya. Bisa sampai sana. Jadi saya memaknai sebagai oh bener ya, orang itu kalau sudah dipanggil sama Allah itu nggak ada kata tidak pokoknya berangkat ya berangkat gitu. Bagaimanapun caranya Allah akan memampukan. Dan sebaliknya kalau orang kaya dan dia nggak punya merasa terpanggil hatinya, meskipun duitnya triliunan juga kagak pernah berangkat itu duit ya. Meskipun duitnya banyak nggak pernah berangkat. Emang nggak ini hatinya kosong gitu. Sama sekali nggak ada keimanan, nggak merasa terpanggil ya, nggak merasa rindu dengan Baitullah, hatinya kosong ya meskipun kaya.
Baik, maka kita sebagai kaum muslimin ya jangan seperti itu, ya ibu sekalian. Oke, problematika umat Islam ya ketika ibadah haji dan umroh ya. Ini kita sebutkan. Indonesia adalah negara dengan basis muslim terbesar di dunia, the largest of Muslim in the world ya, berbasis muslim terbesar di dunia ya. Tetapi ironinya, sayangnya, kasihannya, data statistik menunjukkan hanya 0,4 sampai 0,5 umat Islam Indonesia yang berangkat umrah tiap tahun. Sebanyak itu yang merasa terpanggil hatinya cuma segini nih per tahunnya ya. Kasihan ya. Mungkin kepengen ya, umrah kepengen, tapi alasannya banyak. Nggak ada duit, nggak ada apa kesempatan, nggak ada waktu, itu alasan semuanya. Ya, banyak yang melihat umroh sekedar untuk meningkatkan status sosial, bukan murni karena Allah. Ya, sampai baitullah bukannya ibadah yang khusyuk, malah selfie, ya, malah pamer. Ini hati-hati. Kalau seorang niat ibadah hanya sekedar untuk meningkatkan status sosial, ya, dikhawatirkan hatinya tersusupi riya. Ya, padahal kata Nabi, sedikit saja dari riya sudah sedikit saja dari pamer sudah termasuk riya. Dan riya termasuk syirik, ibu sekalian. Ya, artinya ini dosa besar, bukan dosa kecil. Ya, karena dia mensusupi niat ibadah selain untuk Allah. Dia pamer di situ. Ya, publikasi berlebihan di media sosial menjadikan ibadah sebagai gelar. Nah, ini hati-hati. Ya, jadi problematika umat Islam di haji dan umrah ini kadang-kadang itu. Umrah itu hanya dijadikan sebagai sebuah ajang pamer gitu ya. Ini yang kita nggak mau. Berikutnya alasan klasik kenapa umrah ditunda. Ya, kenapa sih umrah ditunda? Ini alasannya banyak banget. Yang pertama, merasa tidak butuh karena dirinya merasa masih muda ya dan bisa ditunda. Ah, nanti-nanti aja ah, saya kan masih sibuk. Ah, nanti-nanti aja saya kan masih ribet urusannya banyak ya. Alasan yang klasik ini semuanya. Padahal Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini bukan saya yang ngomong, Allah Subhanahu wa taala yang ngomong, Tuhan Anda yang ngomong, bukan saya. Ya, Rob Anda, Tuhan semesta alam yang menciptakan Anda yang ngomong ini, yang berfirman ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, saya punya nyawa. Anda yang mendengarkan ini punya nyawa juga. Lihat ini firman Allah. Dha'iqatul maut, pasti mati. Ya, pasti mati. Enggak, bukan angan-angan ini. Ah, saya nggak akan mati, double itu, bullshit ya. Ini benar, pasti mati kita semuanya. Ya, pasti kita semua mau mati. Nggak kenal miskin kaya, nggak kenal muda tua, nggak kenal. Karena bisa jadi seorang itu nunda-nunda, ah saya bulan depan aja, ah saya besok-besok aja umrohnya. Kalau tiba-tiba mati mau apa? Ya, akhirnya di kuburan nyesel. Tahu gitu saya umroh kemarin. Ya, cuma bisa nyesel doang. Padahal di Zoom ini sudah kita sampaikan bagaimana kita bisa umroh dengan cara yang sangat murah dan mudah, semudah tersenyum. Alasan berikutnya, nggak punya biaya, umroh itu mahal, bilangnya kayak gitu. Padahal di sini sudah dikasih solusi. Bu, Pak, 1,5 bisa umroh sampai sono. Ya, nggak ada alasan lagi nih kalau gitu ya. Saya justru kasihan sama ibu sekalian kalau sudah di syiar seperti ini, ternyata ibu punya alasan di depan Allah. Ya Allah, saya nggak punya biaya. Hah, 1,5 nggak bisa berangkat umroh. Nanti kalau kita dihisap mau jawab apa itu kira-kira? Ya, ibu sekalian kira-kira kalau meninggal dunia, padahal sudah saya syiarin seperti ini, mau jawab apa nanti kira-kira di hadapan Allah? Ya Allah, saya nggak punya 1,5 juta. Loh, kan digratisin sama Muria Bisnis. Kira-kira ibu sekalian mau jawab apa itu? Ya,
Satu setengahnya kami subsidi, kami gratisin. Masih bilang nggak punya duit, ayo. Mau alasan apa di hadapan Allah kira-kira? Ya. Berikutnya, nggak punya waktu, sibuk kerja. Ya. Padahal Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Munafikun, ya, jangan sampai harta dan anak melalaikanmu dari mengingat Allah. Ya. Oh, sibuk bisnis, sibuk usaha. Nanti kalau saya tutup dagang saya siapa yang jaga? Duit terus yang dipikirin, ya. Usahanya terus yang dipikirin, nggak pernah mikir ibadah. Coba gimana tuh? Padahal ibu sekalian, umroh dan haji itu adalah modal kita kaya, ya. Umroh dan haji adalah modal kita kaya. Jangan ada tunda ini. Umroh itu bikin kaya, ibu sekalian. Nanti saya kasih hadisnya biar ibu melek semuanya, ya. Banyak yang tidak aware atau merasa tidak butuh, padahal umroh adalah ibadah besar yang penuh fadilah, ya. Nih, kenapa kita harus haji dan umroh? Nih, insya Allah ini hadisnya sahih saya sampaikan buat ibu sekalian, ya. Umroh dan haji adalah investasi dan alat perang ciptaan Allah untuk mengakselerasi kesuksesan dunia dan akhirat serta jembatan solusi dari seluruh problematika seorang hamba. Nih, ibu sekalian. Jadi jadikan umroh Anda, jadikan haji adalah investasi, bukan malah nyusahin, enggak. Investasi nih, ibu sekalian. Ada mau bisnis lancar umroh, ada mau kaya umroh, mau punya jodoh umroh, mau punya anak umroh. Anda berhutang pun umroh Anda. Yakin sama Allah dilunasi. Kok nggak yakin? Ya, sama pencipta alam dunia ini kok nggak yakin? Ya, yang nggak yakin berarti keimanannya dipertanggungjawabkan itu, ya. Perlu dipertanyakan. Ya, ibu sekalian. Baik, saya izin sebentar ya, ibu sekalian. Nanti saya kembali lagi, saya izin sebentar ya. Baik, ibu sekalian. Mungkin sampai di ini tentang bab mengenai alasan klasik kenapa umroh ditunda. Ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Boleh lewat open mic atau lewat chat boleh ya. Lanjut Pak Ustadz. Oke, siap. Bentar ya, kita lanjutkan bentar ya.
Baik, kita lanjutkan sekalian. Oke, jadi apa sih hukum umrah itu? Ya, apa sih hukum umrah itu? Yang paling dekat dengan kebenaran di kalangan para ulama, meskipun ada khilaf ya, ada perbedaan pendapat. Yang paling mendekati kebenaran adalah hukum dari umrah yang pertama adalah wajib. Ini Ibu sekalian. Umrah pertama adalah wajib. Dalilnya apa Pak Ustadz? Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan juga ibadah umrah karena Allah. Ya. Dalam Al-Quran atau dalam hadis ketika suatu syariat itu tidak ada yang menyelewengkannya dari hukum asalnya, maka hukumnya adalah wajib. Berbeda hal kalau misalnya ada hadis lain atau ayat lain ya yang menggeser kedudukan dari hukum tersebut yang tadinya wajib jadi sunnah. Itu hukumnya sunnah. Tapi selama tidak ada yang memalingkan dalil lain ya, maka hukumnya adalah wajib. Ya, karena hukum asal dari perintah adalah wajib. Ya, baik itu dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Ya, Ibu sekalian. Maka umroh pertama ini adalah wajib. Adapun umroh yang setelahnya itu Ibu sekalian bisa hukumnya sunnah ya. Baik, Ibu sekalian ya. Berikutnya, ini luar biasa, hadis dari Nabi, riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih. Ibadah umrah berikutnya adalah penggugur dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tiada balasan bagi pelakunya melainkan surga. Ya, Ibu sekalian. Ini yang mengatakan bukan saya, ya, yang mengatakan adalah Nabi kita, ya, Ibu sekalian. Jadi beliau sampaikan dan ini orang beriman pasti meyakini sabda beliau karena hadisnya sahih ya, riwayat Bukhari Muslim. Bahwasanya ibadah umrah ke umrah berikutnya adalah sebagai penggugur dosa, ya. Ya juga haji yang mabrur itu tidak ada balasan bagi pelakunya melainkan adalah surga, ya, sekalian. Baik, dan ini luar biasa ya. Berikutnya hadis selanjutnya. Hadis berikutnya ya, Nabi bersabda, iringilah, ikutilah, buatlah menjadi berkesinambungan ya antara ibadah haji dan umroh karena keduanya meniadakan atau menghilangkan dosa dan kefakiran. Nah ini, terus kalian perhatikan di sini ya. Habis haji, haji lagi. Habis umroh, umroh lagi. Haji ke umroh, umroh ke haji. Itu kalau diiringi terus, bolak-balik, akan menghilangkan dosa dan kefakiran. Ya, pengen bersih dari dosa, umroh. Pengen kaya, umroh. Ini Nabi yang ngomong, Ibu sekalian. Ya. Dan ini cara kaya yang tidak pernah dibongkar di workshop bisnis manapun. Ya, ini cara kaya yang tidak pernah disampaikan oleh para mentor bisnis, nggak pernah nyampaikan ini. Mereka paling sampaikan, oh kamu harus marketing, oh kamu harus ini pecut salesnya, biar penjualannya banyak. Nggak pernah tuh bahas nyuruh umroh, nggak pernah. Ya, padahal ini hadis Nabi ini. Orang beriman percaya dengan hadis ini.
Nabi yang mengeluarkan dari lisan beliau. Ya, hilangnya seperti apa? Sebagaimana alat peniup api menghilangkan kotoran karat dari besi, emas dan perak. Dan ya, walisalil haji al mabrurah thawabun illal jannah. Tidak ada balasan yang patut bagi seorang haji yang mabrur melainkan surga. Ya, luar biasa. Ini Ibu sekalian ya. Berikutnya ini bagi wanita ya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, perhatikan nih para wanita, hadis Nabi kita ketika ada seorang wanita bertanya pada Rasul, ya. Maka wanita itu bertanya, "Alan nisa'i jihadun?" Ya Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad? Ya, Ibu sekalian kau tahu jihad itu luar biasa ya. Kita masuk medan perang bisa tinggal nama itu, bisa mati di situ. Kalau nggak mati mungkin leher kepotong gitu ya. Mungkin kuping kebeler, tangannya mungkin patah dan seterusnya. Nah, untuk dalik berdarah. Ya, Nabi pernah berperang sampai gigi beliau patah gitu ya. Itu jihad. Nah, Anda sebagai wanita nggak usah seperti itu, Bu sekalian nggak usah sakit itu ya. Anda bisa juga mendapatkan pahala jihad dengan cara apa? Umroh dan haji. Ya, Nabi bersabda, "Na'am alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajju wal umroh." Ya, kata Nabi, "Na'am." Dia bagi wanita itu berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya. Gak usah perang Anda itu, ya. Cukup Anda melaksanakan haji dan umroh. Ini adalah jihadnya wanita. Ya. Berikutnya ini luar biasa lagi. Ya, tidak kalah luar biasanya. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih ya, "Salatun fi masjidi afdhalu min alfi salatin." Kata Nabi, salat di masjidku ini maksudnya adalah Masjid Nabawi yang berada di Madinah. Ya, semoga kita dimudahkan oleh Allah ke sana. Itu kata Nabi, afdhalu min alfi salatin. Lebih utama, lebih besar pahalanya daripada 1.000 kali sholat dibanding masjid selainnya. Artinya ibu sekalian, kalau kita sholat di masjid kampung, ya dekat rumah kita, 1.000 kali sholat baru bisa sama dengan sholat di sono noh sekali. Ya, karena di sono 1.000 kali sholatnya. Ya, pahalanya 1.000 kali. Ya. Lalu kata Nabi, illa Masjidil Haram, ya, illa Masjidil Haram, kecuali Masjid Haram yang berada di Mekah, ya, yang ada Ka'bahnya itu, ya. Wa sholatun fil Masjidil Harami afdolu min mi'ati alfi sholatin fi ma siwahu. Dan sholat di Masjid Haram, kata Nabi, di Mekah yang ada Ka'bahnya, yang kita umroh di situ, itu lebih utama daripada 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid yang lain. Kita jengkulitan ya, sholat di masjid kampung gitu ya. 100.000 kali lipat baru bisa sama pahalanya dengan orang 1 kali sholat di Masjid Haram. Ya, nah ini kok kita nggak mau gitu ya. Padahal pahalanya gede banget ini ibu sekalian. Siapa yang jamin sih kita kalau tidak umroh bisa sholat 1.000 kali? Ya, siapa sih yang jamin kita bisa sholat 100.000 kali kalau nggak umroh? Kalau sini kita cuma mengandalkan sholat di Indonesia aja, ya ibu sekalian. Baik, berikutnya kita akan mengenalkan travel ini lebih lanjut ya. Mudah-mudahan Ibu tetap fokus ya. Bahwasanya travel ini memang sudah berizin resmi dari Kemenak ya dengan nomor izin ini Ibu sekalian bisa dicek di Google keluar kok ya. Karena ini sudah resmi. Berikutnya Ibu sekalian, travel ini luar biasa karena dia adalah top nomor 2 senasional. Senasional ini. Dari Sabang sampai Merauke ini nomor 2-nya nih. Ya, melebihi 3.000 travel yang lain ya yang berizin resmi karena travel yang nggak berizin itu juga banyak
ya Ibu sekalian. Banyak travel yang berizin. Nah, ini yang punya izin 3.000, ini nomor duanya nih, gitu loh. Luar biasa kan? Makanya itu saya tidak heran ya, tidak ragu untuk bisa bekerja sama murah bisnis perusahaan saya dengan Tanur ini luar biasa ya. Dikasih akreditasi A oleh Kemenak ya. Dan juga travel ini provider resmi paspor, bukan reseller ya. Nih, provider visa, visa umroh dan juga visa haji resmi. Yang mana kalau sebuah travel umroh, Ibu sekalian, yang belum tahu mungkin ya, itu sebagiannya dia masih bonceng di travel lain gitu untuk dicetakkan visanya. Nah, Tanur itu bisa cetak sendiri karena dia punya provider visa, Ibu sekalian. Ya, jadi katakanlah Ibu sekalian sudah punya paspor nih, ya, sudah punya vaksin yang berlaku. Nah, tiba-tiba 3 hari lagi pengen umroh bisa dengan kita, ya, asalkan punya duit cash itu bisa. Karena itu tadi Tanur adalah provider visa yang resmi, ya. Jadi dia nggak bonceng. Adapun kalau travel lain itu masih nungguin konfirmasi dari travel yang dibonceng itu, apakah bisa keluar atau tidak visanya, ya. Nah, kenapa kok saya mau join dengan Tanur, Ibu sekalian? Karena saya sebelumnya, sebelum saya bekerja sama dengan Tanur, saya sudah bekerja sama dengan sebuah travel, ya, yang itu punya riwayat kurang baik travel tersebut, ya. Jadi jamaah itu diberangkatkan dari Kudus, ya, sampai ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Tangerang, ya, di Tangerang. Lalu sampai sana diinapin 1 minggu. Karena apa? Paspornya kagak keluar, ya, visanya kagak keluar. Gimana ceritanya tuh ya? Orang mau berangkat umroh dipermainkan seperti itu. Dan ini terjadi, Ibu sekalian ya. Di mana-mana ini terjadi. Jadi bukan hanya di Kudus saja, tapi di berbagai kota pun ini terjadi, ya. Karena apa? Karena masih bonceng itu visanya, ya, Ibu sekalian. Dan luar biasanya lagi, perhatikan, dalam waktu dekat, ya, Travel Tanur akan punya maskapai sendiri. Nih, Bu. Coba saya mau tanya, travel mana yang Anda banggakan itu bisa punya pesawat sendiri? Travel mana coba? Ya, ini sudah keluar surat izinnya, ya, tinggal keberangkatannya dalam waktu dekat. Pesawatnya namanya Hezar Van, Ibu sekalian. Nanti kalau Ibu sekalian tiba-tiba tahu berita ada maskapai baru namanya Hezar Van, nah itu punya Tanur tuh. Nanti Ibu baru sadar, oh iya, ini yang diceritakan Ustadz Yusuf kemarin di Zoom. Ya ini namanya Hezar Van. Itu pesawatnya Tanur, ya. Coba travel mana yang punya pesawat sendiri? Kagak ada. Masih ngikut di Garuda, di Lion, ya. Ini punya pesawat sendiri nantinya. Luar biasa kan? Terus dia punya aplikasi sendiri ya, yang cuma bisa dia akses oleh agen dan jamaah. Lalu luar biasanya memberangkatkan jamaah umroh setiap bulannya itu 1.000 sampai 2.000 jamaah. Ini sudah pasti nih 1.000 sampai 2.000 jamaah senasional ini. Jadi terpercayanya sudah tidak dilakukan lagi ya, Ibu sekalian. Ini rekam jejaknya sudah bagus banget ya. Maka kita tinggal berangkat saja. Sebagai jamaah kita akan nyaman di situ karena kita bersama travel yang memang terpercaya, gitu ya. Dan bahkan kemarin ya Travel Tanur ini pecah rekor ya, Ibu sekalian. Pecah rekor coba kita lihat ya. Di YouTube ada kok beritanya. Bulan Oktober kemarin itu pecah rekor muri, dia memberangkatkan 600 jamaah ya. Tanur coba pecah rekor Oktober. Mana ya? Ada nggak ya di YouTube? Kemarin tuh masih sampai masuk TV, Ibu sekalian ya. Karena dalam satu keberangkatan itu 600 jamaah yang diberangkatkan. Ya,
Jadi Bandara Suta itu benar-benar full dengan jamaahnya Tanur itu. Ya, 16 orang sampai masuk berita, masuk TV itu sekalian ya. Baik, berikutnya ya, itu sekalian. Jadi insya Allah yang akan kita eh, gunakan travelnya itu adalah travel yang sangat terpercaya ya, itu sekalian. Jadi jangan khawatir nggak diberangkatin ya, karena ini luar biasa ya travel ini. Dan luar biasanya lagi, travel ini punya solusi produk ya, solusi produk yang bisa memudahkan kaum muslimin untuk ibadah umroh. Terbaik bukan hanya di level pelayanannya. Terbaik bukan hanya karena kendaraannya ditunggangi. Terbaik bukan hanya karena menu makanannya ya. Saya pernah dengar ada testimoni jamaah itu ketika di travel lain ya. Bu, bagaimana testimoni Anda akan travel ini? Oh iya, makanannya enak. Loh, kok makanannya enak gitu loh. Bukan itu yang dibahas, bagaimana ibadah Anda gitu loh. Jawabannya malah makanannya enak. Ya, jadi yang dipentingin makannya itu. Ya. Tapi kenapa saya anggap ini travel luar biasa? Karena dia punya solusi buat kaum muslimin. Yaitu apa? Ini beberapa solusi yang bisa kita gunakan Ibu sekalian. Yang pertama adalah cash, ya. Jadi kita punya 30 juta biar cash sudah berangkat umroh. Ini di mana-mana sama nih, ya. Di mana-mana sama. Mau sampai Merauke juga semua travel melayani ini ya. Gak ada bedanya. Pokoknya pakai uang cash ya udah berangkat gitu kan. Jadi gak ada bedanya. Tapi Ibu sekalian, ada solusi berikutnya namanya adalah Go ES Umroh Pay in Haramland, atau yang biasa disebut dengan umroh COD. Jadi bukan sekedar pesan barang doang COD, tapi juga umroh bisa COD. Bagaimana maksudnya COD? Ya, maksudnya adalah jadi kita ketika di Indonesia ya, itu kita DP umroh sebesar 3,5 juta ya. Kita DP setengah 3,5 juta ya. Terus nanti kita membuat tabungan di BSI ini. Nah, kita membuat tabungan di BSI ya. Nanti dari pihak Travel Tanur itu akan menalangi biaya keberangkatannya ya. Katakanlah misalnya kita dapat paket yang berharga 33,5 juta nih ya. 33,5 juta. Nah, kita bayar 3,5 jutanya itu. Nah, nanti Tanur itu menalangi 30 jutanya. Coba bayangin ya, ditalangi coba 30 jutanya. Nah, ketika jamaah sudah umroh sampai sana ya, nanti rekening kita akan terdebit ya, akan terpotong rekening kita. Jadi bayar ketika sudah sampai di sana gitu loh. Biasa disebut dengan umroh COD. Ini pun ya, ini pun beberapa travel di Indonesia ada juga yang memakai sistem ini ya. Karena memang sistem ini luar biasa karena ini minim resiko bagi jamaah yang takut kagak diberangkatin sampai sono. Ya, sampai bandara takut nggak diberangkatin. Nah, ini solusi dari travel bisa umroh COD. Ya, ini tidak sedikit yang menggunakan ini, ya, Ibu sekalian. Banyak juga. Nah, suatu hal yang tidak bisa ditiru oleh travel lain, ya, suatu hal yang tidak bisa ditiru oleh travel lain adalah ini, Ibu sekalian, isi umroh, ya, isi umroh, yaitu adalah semua orang bisa berangkat umroh dengan cara yang mudah dan juga murah, ya, Ibu sekalian, karena ya kita nanti akan ada eh, peran dari ini ya, dari empat pihak ya. Nanti saya akan jabarkan buat Ibu sekalian.
Baik ya. Eh, saya ganti share screen-nya dulu. Oke. Nih, taktik umroh semudah tersenyum. Ini yang disebut dengan eh, tadi ya, isi umroh. Program dari Tanur namanya isi umroh. Ini taktik umroh semudah tersenyum, Ibu sekalian. Yaitu apa? Jadi nanti akan ada 4 peran pihak di sini, ya. Ada peran dari 4 pihak di sini. Ada Tanur, ada Amitra Syariah sebagai leasing, ya. Tentunya ini leasing syariah, ya. Lalu bisa juga perannya diganti dengan Koperasi Karim, ya Ibu sekalian. Jadi bisa dua nih, bisa Amitra Syariah atau Koperasi Karim. Nah, Koperasi Karim itu adalah koperasi milik Tanur sendiri, ya. Nah, kira-kira Ibu pernah nemukan nggak ada travel punya koperasi syariah sendiri? Kagak ada, ini doang. Luar biasa ya. Lalu ada peran kita sebagai jamaah di sini, ya. Lalu juga ada bantuan dari tim muriabisnis.com, perusahaan saya. Baik, kita jabarkan satu persatu supaya ibu sekalian mudah untuk mencernanya. Ya, yang pertama tentang travel Tanur tadi sudah kita jelaskan. Ya, ini travel terbaik nomor 2 se Indonesia. Lalu dia juga akan punya maskapai sendiri dalam waktu dekat akan berangkat. Ya, namanya Hizarven. Lalu punya solusi bayar angsuran itu pakai jamaah. Ya, jadi ketika kita haji dengan tadi Amitra Syariah atau Koperasi Karim, maka sejatinya nanti paket dari Travel Tanur ini itu akan dibeli, ya, dibeli oleh pihak Amitra atau dibeli oleh pihak Koperasi Karim, ya. Nanti kan kita pulang umroh perlu melunasi ya, Ibu sekalian, perlu mengangsur. Nah, solusi dari Tanur jangan bayar pakai duit, bayarnya pakai jamaah. Karena apa? Karena Travel Tanur ini memberikan fee sebesar 3 juta setiap satu jamaah yang kita berangkatkan. Ini fee-nya terbesar di antara travel-travel lain, Ibu sekalian. Yang mana travel lain hanya berani, oh 500.000, ya 1,5, 2 juta, nggak berani dia 3 juta. Ya. Tapi Tanur berani 3 juta. Tadi karena mengusung tema Now Everyone Can Umroh and Haji, ya. Sangat memudahkan bagi kaum muslimin untuk bisa berangkat umroh, ya. Maka nanti kita ketika sudah berangkat umroh, ya Ibu sekalian, kita punya delegasi oleh travel, ya, diberikan solusi untuk bisa mencari satu jamaah per bulan, ya, satu jamaah per bulan. Fungsinya untuk apa? Ya tadi, untuk bayar angsuran itu tadi, ya, satu jamaah per bulan untuk menutupi angsurannya, ya. Baik, nomor 2, ya, ini ada peran dari Amita Syariah atau Koperasi Karim. Ya, ini sama-sama lembaga pembiayaan, ya, Bapak sekalian. Dan ini berbasis syariah. Kenapa syariah? Karena tidak ada ribanya, tidak ada dendanya, tidak ada sita, tidak ada agunan, ya, Ibu sekalian. Adapun kalau leasing yang lain itu ada ribanya, ya, telat didenda. Kalau nggak bisa bayar, rumah disita, tanah disita, ya, dilelang, ya, atau pakai agunan motor, agunan mobil dan seterusnya. Adapun kalau di sini Amita Syariah maupun Koperasi Karim itu tidak ada riba, denda, sita dan agunan, ya. Karena ini murni eh, akadnya adalah akad yang syariah. Kenapa kok bisa akad syariah? Karena tadi Bu sekalian, sejatinya paket umrohnya Tanur itu dibeli, ya. Perhatikan di sini bedanya. Bedakan antara akad yang syar'i dan juga akad yang ribawi. Akad yang syar'i itu dia adalah membeli paket umroh. Ini dibeli paketnya. Jadi Tanur punya paket 30 juta, dibeli oleh Mitra Syariah, ya. Lalu dijual kembali kepada jamaah, wajar ketika dia mencari untung. Ya, lebih mahal sedikit wajar karena tadi
membeli paket lalu dijual kembali. Ini syariah. Nah, seperti apa Ustadz yang tidak syar'i? Yang tidak syar'i adalah ketika paket tersebut tidak dibeli ya oleh lembaga leasing ini, tetapi dia memberikan pinjaman kepada jamaah, ngasih duit ya supaya dia ngelunasin ke travelnya. Itu yang nggak boleh. Karena di sini ada kelebihan nanti di situ. Nah, kelebihan di situ adalah hukumnya riba. Dan riba adalah dosa besar ya. Allah dan Rasulnya memerangi para pelaku riba di surat Al-Baqarah. Ya, ini yang nggak boleh. Di mana-mana itu kadang-kadang kalau kita temukan ya baik itu di bank maupun di leasing yang tidak syar'i itu dia memberikannya pinjaman ya, bukan membeli produknya, Ibu sekalian. Nah, di situ akan muncul timbul peluang riba karena akad di situ adalah hutang piutang. Dan riba itu bisa terjadi karena akadnya hutang piutang. Adapun kalau ini akadnya adalah jual beli ya, jual beli putus. Lalu dijual kembali kepada para jamaah dengan cara kredit. Ini boleh dalam Islam ya. Nah, nanti Ibu sekalian ya, kalau Ibu sekalian menggunakan koperasi apa menggunakan Amitra Syariah ya, ini bisa berlaku di seluruh Indonesia ya. Nanti pihak dari Amitra Syariah akan mengunjungi rumah Ibu sekalian untuk sekedar survei saja. Tidak minta agunan ya, tidak minta barangnya bisa disita, enggak ya. Cuma sekedar survei aja. Pengen foto rumahnya itu aja. Enggak di apa-apain ya. Amitra Syariah ini. Seperti itu ya. Adapun kalau ibu sekalian menggunakan koperasi Karim ya, nanti surveyor yang datang ke rumah ibu adalah saya sendiri ya. Karena saya sudah dipercaya oleh Tanur sebagai surveyor, sebagai orang yang survei ke rumah ibu sekalian ya. Nah, kalau di Amitra Syariah ini tidak semua orang bisa lolos ya, tidak semua orang bisa di ACC. Konsekuensinya kalau kita merasa tidak bisa melunasi ya, tidak bisa melunasi, maka kita tidak di ACC dari awal, tidak diberikan pembiayaan oleh Amitra Syariah. Nah, adapun kalau koperasi Karim, karena saya sendiri yang ACC, pasti saya ACC ibu sekalian bisa berangkat, ya. Nanti saya tinggal ke rumah ibu sekalian, ya. Saya foto rumahnya, nanti saya foto bapak ibu, ya berdiri, lalu yang ketiga kita foto selfie, ya. Itu 3 foto yang nanti akan bisa mencairkan biaya umrohnya ibu sekalian dan bapak sekalian, ya. Nah, nanti untuk angsurannya, kalau ibu sekalian dikategorikan oleh pihak surveyornya Amitra cocok yang 1 tahun, maka angsurannya adalah 2,8 per bulan. Kalau 2 tahun, 1,7, 1,5 sampai 1,7. Kalau yang 3 tahun itu 1,3 sampai 1,5. Ya, tapi kembali lagi saya ingatkan, ngangsurnya ini jangan pakai duit. Ya, ngangsur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ini jangan pakai duit. Nah, terus pakai apa Ustadz? Pakai jamaah nih. Dari Tanur, solusi bayar angsuran pakai jamaah. Ya, karena dari pihak Travel Tanur memberikan fee 3 juta gede banget ya setiap satu jamaah yang kita bisa berangkatkan. Nah, maksudnya adalah ketika kita ngasih satu jamaah kepada Tanur dan jamaah tersebut berangkat ya, kita kan dapat 3 juta nih, ya kan? Nah, 3 juta tersebut itu buat nutup angsurannya kayak gitu ya. Jadi nggak bayar pakai duit, tapi pakai jamaah. Dan ya cukup satu jamaah per bulan saja. Adapun kalau lebih juga bagus ya, ibu sekalian. Kalau lebih bagus. Berikutnya nomor 3, ini ada peran jamaah. Ini kitanya nih, ya nomor 3, peran jamaah. Bagaimana cara jamaah bisa lunas ya dengan sistem tadi isi umroh, yaitu adalah dengan cara memberangkatkan satu jamaah per bulan. Nggak banyak-banyak kok, satu aja, ya, satu aja per bulan. Dan ini ibu sekalian, nggak usah bingung karena yang ACC kan saya, gitu loh. Jadi misalnya nanti tetangga pengen digilir berangkat umroh, ya bisa. Nanti saya ACC, gampang kok ya. Nanti fee 3 jutanya buat ibu sekalian. Ya, setiap kali ada berangkat temannya, saudaranya, tetangganya, jamaahnya, atau
eh, teman ngajinya gitu ya. Digilir aja satu orang per bulan. Ya, nanti saya yang survei ke rumah ibu sekalian, lalu fee 3 jutanya untuk ibu dan bapak ya sebagai yang fasilitatornya pemberangkatan gitu. Nah, 3 juta ini itu untuk angsuran ini tadi ya, untuk nutup angsuran ini tadi ya. Jadi kalau misalnya kita angsuran 1 tahun itu 2,8, kita tutup dengan satu jamaah 3 juta, maka kita masih kembalian 200.000 lumayan ya kan. Kalau yang 2 tahun kita tutupi 3 juta, maka masih sisa 1,3 ya lumayan dan seterusnya ya. Ini peran dari jamaah. Berikut yang terakhir ya, ini ada peran dari perusahaan saya, muriabisnis.com. Ya, mungkin yang belum tahu, izin perkenalkan. Ini perusahaan saya di bidang website marketplace ya, ibu sekalian, namanya Muria Bisnis. Ini saya sambil bukakan deh ya, supaya supaya lebih jelas ya. Ini perusahaan saya, namanya muriabisnis.com. Dia di bidang jasa ya, ibu sekalian. Jadi kalau mungkin ibu-ibu pernah mendapati adanya Shopee, ada Tokopedia gitu kan. Itu kan dia jualan produk gitu ya. Ada bentuk fisiknya gitu yang dijual. Tapi kalau Muria Bisnis ini lebih cenderung ya yang dipasarkan di Google adalah jasa, jasa bengkel las, jasa sumur bor, jasa travel ya. Ini namanya Muria Bisnis, marketplace jasa nomor satu di Indonesia. Ya, nanti ibu sekalian yang punya usaha dan pengen di up, pengen dimunculkan di Google bisa dengan saya nanti ya. Bisa dihubungi nomor saya 0882 1238 0581. Saya tulis di kolom komentar ya. 0882 1238 0581. Baik, ini perusahaan saya yang mana fungsinya adalah ya ini sebuah komunitas, sebuah perusahaan digital marketing dan juga konsultan bisnis ya yang mengadakan seminar umroh baik offline dan online. Nah, inilah nanti yang akan membantu ibu-ibu sekalian dalam bersyiar ya. Mungkin ibu-ibu sekalian ada yang bertanya, oh nanti saya gimana cara ngomongnya sama jamaah? Saya kan nggak bisa ngomong, saya kan gagu, saya kan nggak bisa public speaking ya. Jangan khawatir karena bisa dibantuin oleh Muria bisnis.com ibu sekalian ya. Karena kami perannya adalah mencari jamaah dan juga membuat taktik agar jamaah bisa lunas angsurannya. Ya, tentunya ibu sekalian harus mengikuti instruksi dari kami, gitu ya, supaya lebih cepat lunas dari sisi pembiayaannya, gitu ya. Nah, ibu sekalian, bagi yang berada di Kudus dan sekitarnya, Muria Raya, ya Kudus, Pati, Jepara, Demak, Semarang, Rembang, Blora, Cepu, Purwodadi, ya, itu nanti insya Allah saya bisa bantu dan juga saya punya tim di area Muria Raya yang siap untuk membantu syiar di rumah ibu sekalian. Begitu pula yang berada domisili di Jabodetabek dan sekitarnya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, ya. Insya Allah kita juga akan bantu bersyiar, ya, ibu sekalian. Kalaupun misalnya tidak bisa, ya, kalau misalnya tidak bisa ke rumah ibu sekalian, jauh dari Muria Raya dan juga Jabodetabek, kita juga sering kok, ya, mengadakan Zoom seperti ini, Zoom syiar, ya. Nanti mungkin ibu sekalian sudah berangkat umrah dengan Tanur, dengan Muria Bisnis, ya. Kan kita punya delegasi mencari satu jamaah per bulan ya, sepakat ya. Nah, nanti bisa diyakinkan, diedukasi lewat Zoom saja, ya. Jadi kalau ada Zoom seperti ini, saudaranya, temannya diajakin harusnya, ya. Jangan mau pintar sendiri, tapi diajakin teman-temannya, ya. Siapa tahu itu undangan dari Allah untuk kerabat Anda, jadi juga bisa berangkat umroh juga, gitu ya, sekalian. Baik, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan dari peran keempat pihak ini? Satu, dua, tiga, empat. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh open mic maupun tulis di kolom komentar, ya, kolom chat.
Silakan yang ada mau ditanyakan, boleh lewat kolom chat maupun open mic ya, silakan. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi Ibu sekalian, untuk keberangkatan terdekat insya Allah ada di tanggal 7 Februari ya. Keberangkatan terdekat ada di tanggal 7 Februari itu akan kami gratiskan buat Ibu sekalian biaya adminnya ya. Biaya 1,5-nya kita subsidi Ibu sekalian. Khusus bagi Ibu sekalian yang ingin berangkat di tanggal 7 Februari dan ini sudah terpakai kuotanya ya. Tadi saya sudah syiar di Pati, Ibu sekalian, dan sudah ACC juga tadi, ya seorang ustadz dari Pati, kami ACC. Saya tadi ke rumahnya, saya foto rumahnya dan juga saya sudah foto selfie dengan beliau, ya. Insya Allah beliau berangkat di tanggal 7 Februari, ya bersama dengan kami gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan. Harga paket dan promonya. Harga paket dan promonya. Untuk pemberangkatan 7 Februari, ya, itu paketnya seharga 32 juta. Ya, ini kalau yang mau cash ya, 32 juta yang mau cash. Tetapi karena di sini kita bisa pembiayaan ya, kita bisa pembiayaan maka Koperasi Karim itu akan bisa mengeluarkan pembiayaan sebesar 30 juta Ibu sekalian. Ya, 30 juta. Maka nanti kita tinggal bayar 2 jutanya saja. Gitu ya, karena 30 jutanya akan di-cover oleh Koperasi Karim. Plafon sebesar 30 juta. Nah, kita tinggal bayar 2 jutanya aja, masih plus 500.000 untuk asuransi, ya. Jadi kita bayar 2,5 juta, tetapi itu disubsidi oleh perusahaan saya, murdabisnis.com, sebesar 1,5 juta, ya, sebesar 1,5 juta. Jadi ibu sekalian tinggal bayar 1 juta rupiah saja, sudah bisa umroh, ya. 1 juta sudah bisa umroh, luar biasa ya. Tetapi kita perlu sampaikan di sini belum termasuk ya exclude-nya adalah belum termasuk biaya paspor. Berikutnya belum termasuk biaya vaksin ya. Berikutnya belum termasuk tiket dari kota masing-masing menuju ke Bandara Suta PP. Artinya kalau ibu sekalian mungkin sudah punya paspor ya, sudah pernah vaksin ya, terus juga tinggalnya dekat-dekat Bandara Suta ya di Tangerang, itu sudah bisa berangkat itu ya. Udah punya vaksin, eh, udah punya vaksin, sudah punya paspor, ya, udah gitu rumahnya deket lagi Tangerang gitu ya, udah tinggal berangkat. Ya. Harus vaksin terus, ya. Dan vaksinnya ini dua ya, ibu sekalian. Vaksinnya itu dua, yaitu adalah vaksin meningitis dan juga polio. Ya, kebijakan terbaru dari negeri Arab Saudi, ya, itu kita vaksinnya dua, ya, polio dan juga meningitis. Baik, saya coba tuliskan di sini yang exclude-nya ya, Ibu sekalian, biar jelas dari awal. Eh, Paket tidak termasuk, yang tidak termasuk ya. Ntar saya bikin ini dulu nih. Baik.
Yang pertama ya, eh, tadi kan kita karena bentar saya besarkan dulu ya supaya lebih jelas ya. Oke, terlihat di layar, terlihat ya. Tadi kan harga paket ya, harga paket 7 Februari 2026 ini ada sebesar 32 juta ya. Kenapa kok 32 juta? Travel lain kok ada yang di bawah 30 ya, karena memang high season ini Ibu sekalian. Saya yakin hotel-hotel yang dekat ya pasti nominalnya di atas 30 karena ini bulan-bulan di mana musim dingin. Musim dingin itu cocok untuk umroh karena nggak panas ya. Karena kalau Arab Saudi musim panas panas banget gitu ya. Jadi orang itu pada suka umroh ketika musim dingin. Nah, saya pribadi kemarin waktu eh, bulan Desember itu memang mendapati musim dingin ya di sana. Jadi benar-benar ekstrim banget cuacanya ya. Udah mah ekstrim cuacanya, crowded juga gitu ya. Crowded juga gitu Ibu sekalian. Nah, maka kalau crowded wajar jika high season maka harganya di atas 30 juta ya. Kalaupun misalnya ada travel yang menawarkan di bawah 30 juta, saya yakin hotelnya jauh atau pesawatnya kagak enak atau makannya nasi kotak gitu ya. Kalau di kita makannya prasmanan, mau bisa ngambil lauk sebanyak-banyaknya ya. Nah, ini 32 juta ya. Lalu eh, di cover ya oleh Koperasi Karim ini plafonnya 30 juta ya kan. Ini kita bahas sejarahnya dulu ya. Rincian paket ya, jangan tidak termasuk rincian paket gitu ya. Oke, di cover oleh Karim 30 juta ini plafonnya, pembiayaan 30 juta. Oke, berikutnya berarti kita tinggal eh, bayar kurangannya dong. 30 kurangi 32 kurangi 30. Tinggal 2 juta plus asuransi 500.000 gitu ya. Tapi nanti akan disubsidi oleh murahbisnis.com itu sebesar 1,5 juta. Disubsidi oleh murah bisnis 1,5 juta. Ya, maka nanti ibu sekalian, bapak sekalian tinggal bayar 1 juta saja. Sudah bisa umroh nih, 1 juta. Gimana coba? Umroh 1 juta gitu ya. Dipikir-pikir kagak ketemu gitu. Baik, saya eh, kopikan dulu di sini ya. Saya duplicate. Oke. Nah, yang tidak termasuk di paket. Yang pertama adalah paspor. Ini belum termasuk ya, Ibu sekalian. Kalau visa sudah, kalau paspor ini belum. Jadi bagi yang belum punya paspor, silakan diurus segera. Karena keberangkatan tinggal 3 minggu lagi ini. Segera diurus. Kalau Ibu sekalian segera mengurusnya, maka ini murah jadinya. Cuma 650 aja. Murah kok ya. Tapi kalau ibu-ibu nunda-nunda, ya nunda-nunda, nanti-nanti aja ternyata menjelang hari H baru dapat hidayah. Tiba-tiba pengen umroh gitu ya. Kan belum punya paspor nih. Akhirnya harus ngurus paspor dulu. Nah, itu harus nembak tuh, ya. Kalau nembak, ya, maka ini 2 kali lipatnya harganya. Ya, kali 2, 1,3-an, ya. Ini nembak, 1 hari jadi, ya. Kalau saran saya jangan, ya. Lebih baik kita ya normal-normal saja lah, ya. Ini 650 untuk 5 tahun, Ibu sekalian, untuk 5 tahun. Jadi saya doakan bagi Ibu sekalian yang eh, ingin berangkat tanggal 7 Februari, saya doakan dengan ibu model ini bisa digunakan terus-terusan umroh bolak-balik selama 5 tahun. Amin ya rabbal alamin. Ya. Berikutnya yang belum termasuk adalah vaksin. Ya. Vaksin ini meningitis.
plus polio. Nah, ini belum termasuk ya. Dari paket 32 juta tadi belum termasuk meningitis dan juga polio. Usahakan ini Ibu sekalian di satu paketkan saja ketika kita ingin vaksin ya. Jangan meningitis sendiri, besok baru polio sendiri, jangan. Tapi dipaketin langsung. Ini murah nanti. Harganya 500.000 kalau dipaketin ya. Tentunya setiap klinik beda-beda ya, setiap rumah sakit beda-beda. Tapi sekitar segini 500.000 ya kalau dipaketin. Berikutnya yang belum termasuk adalah domestik dari domisili ke bandara, Bandara Suta PP. Ini belum termasuk ya. Jadi kalau yang dari Tangerang enak tinggal nge-Grab itu ke bandara ya, PP. Ya, domestik maksudnya adalah keberangkatan kita ya dari rumah kita ke Bandara Suta ini yang belum. Tapi kalau misalnya ibu sekalian di luar Jabodetabek, maka nanti perlu naik kereta atau naik bis ya ke Bandara Suta itu ya. Ini yang belum termasuk. Jadi tadi rinciannya 1 juta rupiah ya plus ini sedikit kok ya 600.000, 500.000 sama domisili ini sedikit kok Insya Allah. Kalau ibu sekalian niat, Insya Allah bisa berangkat bersama dengan Muria Bisnis dan juga Tanur di tanggal 7 Februari. Asalkan segera diurus ya, niat dan segera diurus, Insya Allah bisa. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Jadi bahasa digratiskan maksudnya adalah ini ya, disubsidi 1,5 juta ini disubsidi ya. Ini sudah sangat murah sekali ya, apalagi disubsidi sudah sangat murah sekali ya, Ibu sekalian sudah bisa berangkat umrah tanggal 7 Februari nanti. Dan kabar gembiranya ketika nanti insya Allah memang banyak ya dari keberangkatan dari Muria Bisnis yang mana kita sudah mengumpulkan sekitar 7 orang yang siap berangkat di tanggal 7 Februari ya. Tinggal 3 kuota lagi yang bisa mendapatkan ini subsidi 1,5 ini, tinggal 3 orang. Silakan dimanfaatkan Ibu sekalian. Dan misalnya memang nanti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika tanggal 7 Februari kalau misalnya memang banyak ya dari ibu-ibu berminat, insya Allah nanti yang mendampingi insya Allah saya sendiri ya sebagai tour leadernya. Jadi nanti kita bisa umroh bareng ya. Kalau ibu sekalian memang niat untuk bisa segera mengurusnya ya. Nanti yang menjadi tour leader adalah saya sendiri. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Masih semangat? Coba terus di kolom komentar. Masih semangat? Coba masih bangun nggak nih ibu-ibu? Coba tulis di komentar. Semangat, semangat, semangat gitu. Dan saya udah pada tidur. Semangat. Oke, Masya Allah ya. Baik, kita lanjut ibu sekalian. Nah, bagaimana sih kita bisa eh, tadi kan kita punya ini ya delegasi ini kan untuk mencari jamaah 1 per bulan gitu kan ya. Baik, masih semangat Ustadz. Oke, siap. Tadi kan kita dikatakan cara lunasnya adalah memberangkatkan 1 jamaah per bulan ya gitu kan. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz saya kan nggak bisa ngomong. Ustadz saya kan nggak bisa cari jamaah. Susah buat saya cari jamaah. Saya nggak bisa ngomong. Saya introvert. Saya nggak bisa public speaking. Ya, ibu sekalian. Mungkin banyak yang berpendapat seperti itu. Jangan khawatir, ibu sekalian, karena kita punya sistem, ya, punya taktik, kita punya strategi yang bisa memudahkan eh, orang bisa berangkat umroh. Meskipun bagi kita dia itu mungkin tidak layak berangkat umroh, tapi bisa kita umrohin, gitu ya,
Dengan cara apa? Dengan cara taktik ini. Sedekah umroh, simpel sekali. Ya, dengan taktik sedekah umroh. Apa itu Ustadz, sedekah umroh? Sedekah umroh adalah kita memfasilitasi ya biaya admin 1,5 juta orang ya supaya dia berangkat umroh. Mungkin belum nangkap ya? Mungkin belum nangkap ya? Saya ulangi dulu. Saya ulangi dulu ya. Tadi kan kita punya kewajiban ngangsur nih ceritanya ya kan? 1,5 juta ya untuk yang angsuran 2 tahun sama 3 tahun. Ini range-nya antara 1,5 sampai 1,7. Yang angsuran 3 tahun 1,3 sampai 1,5. Nih 2 tahun di dua tabel ini nih. Nah, Ibu sekalian, sama-sama kita menggelontorkan 1,5 ya, daripada kita ngasih ke Amitra ataupun kita ngasih ke Karim, ini kan kagak ada pahalanya, gitu ya. Ini kan gak ada pahalanya, cuma ngangsur biasa gitu, melunasi hutang, tapi gak ada pahalanya. Sama-sama menggelontorkan 1,5 daripada kita taruh ke Amitra atau kita taruh ke Karim, mendingan kita buat sedekah umroh, ya. Kita buat sedekah umroh. Kita kasih 1,5 buat orang, kan dia berangkat tuh, ya kan? Kan dia berangkat tuh. Nah, maka kita mendapatkan fee 3 juta, ya. Dari sedekah umroh 1,5 juta, dia berangkat, ya. Nanti kita akan cair 3 juta rupiah. Nah, 3 juta itu dibagi dua, ya. 3 juta fee yang kita dapatkan dibagi dua. 1,5 juta yang pertama untuk nutup cicilan. Nih, ya. 1,5-nya buat nutup cicilan. 1,5 yang kedua untuk sedekah lagi bulan depan. Ya, saya ulangi. Jadi ketika kita dapat 3 juta rupiah dari Tanur, ya, maka 1,5-nya itu kita bagi dua. 1,5 yang pertama kita untuk nutup angsuran, 1,5 yang kedua kita simpen duit tersebut, ya, jangan dipakai makan, ya, ibu sekalian, jangan dipakai healing-healing, tapi disimpan di rekening. Untuk apa? Untuk sedekah lagi bulan depan. Nah, makanya ibu sekalian silakan Anda merem dari tabel ini, merem aja lah ini, gak usah dipikirin ini, merem aja. Kita merem dari tabel ini, maka akan terwujud bahwasanya kita cuma bayar itu di bulan pertama saja. Untuk bulan-bulan setengah setelahnya, di bulan kedua, bulan ketiga, itu kita seperti tinggal muter uang saja dari sedekah kita yang pertama. Itu ibu sekalian. Kira-kira sampai ini paham apa enggak? Silakan tulis di kolom komentar. Paham apa tidak? Kalau yang nggak pahamnya di mana coba? Saya pengen tahu. Ini sistemnya sangat simpel, ya, mudah dilakukan, mudah dicerna, insya Allah. Paham ya? Oke, paham. Good. Saya ulangi ya. Jadi dengan sistem sedekah umroh, ya, definisinya adalah kita memfasilitasi biaya umrohnya orang, biaya adminnya, ya, kita kasih 1,5 juta ke dia supaya dia berangkat umroh tuh, ya. Nanti pas dia berangkat, kan pulang-pulang kita dapat 3 juta tuh, ya. 3 jutanya, 1,5 juta yang pertama kita untuk nutup angsuran, nutup cicilan, 1,5 yang kedua disimpan di rekening, ya, jangan dimakan, jangan buat beli motor, disimpan, ya. Untuk apa? Untuk sedekah lagi bulan depan, ya. Nanti bulan depan juga sama, sedekah lagi 1,5, dia berangkat kita dapat 3 juta, ya. 3 juta bagi dua lagi, kayak gitu terusnya sampai lunas nanti, ya. Jadi ibu sekalian, tabel-tabel ini jangan dipikirin nih, merem aja udah, ya. Merem, kita tinggal muter duit aja, cukup. Ini nggak usah dipikirin, yang penting kita sedekah aja. Nah, maka tabel-tabel seperti ini 1 tahun, ya 2 tahun, 3 tahun ini jangan dianggap sebagai beban ya ibu sekalian. Justru sebaliknya, kita di, kita anggap itu sebagai sedekah. Kita anggap sebagai pahala jariah. Katakanlah nih, ya, 1 tahun itu kan 12 bulan. 2 tahun, 24 bulan. 3 tahun, 36 bulan kan. Artinya kalau kita punya angsuran 1 tahun, berarti kita
mensedekahkan 12 jamaah umroh. 2 tahun kita sedekahkan 24 jamaah umroh. 3 tahun 36 jamaah umroh. Luar biasa ya kan? Jadi jangan dimaknai sebagai, ah saya punya utang, saya punya cicilan. Ya, jangan gitu. Ya, jangan dimaknai sebagai utang. Ya, dimaknai sebagai kita sedekah pada orang. Ya, dimaknai sebagai kita memberangkatkan orang berangkat umroh. Nah, untuk nanti yang ibu sekalian mungkin mengambil 1 tahun, ya, untuk mengambil 1 tahun, kan ini kalau kita bayar 1,5 kan masih belum nutup nih, masih kurang nih, ya. Maka sedekahnya adalah 2 kali lipatnya, ya. Untuk yang pilih angsuran 1 tahun, ini sedekahnya 2 kali lipatnya. Jadi bukan 1,5 sedekahnya, tapi 3 juta. Ya, nih perhatikan di sini. Sedekahnya 3 juta di bulan pertama saja kok. Ya, nanti kita sedekah kepada orang 3 juta, ya, berangkat 2 orang, kan kita dapat 6 juta tuh, ya, kita dapat 6 juta. Nah, 3 juta yang pertama untuk nutup cicilan ini, ya, untuk cicilan ini 1 tahun. 3 juta yang kedua disimpan, jangan dimakan, jangan dibuat jalan-jalan, tapi untuk sedekah kedua orang lagi bulan depan, seperti itu, ya. Nah, maka peserta sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sistem ini sedekah umroh kita akan mendapatkan sedikitnya 4 fadilah. Tapi ini juga gede ya pahalanya. Perhatikan, yang pertama, kita pasti dapat jamaah, itu yang pertama. Karena kan orang merasa disubsidi, senang dia berangkat gitu kan. Dia digratisin senang, akhirnya dia berangkat. Ya, makanya saya bulan ini dapat sekitar 7 jamaah. Ya, karena mudah Bapak Ibu sekalian ya. Kalau 1 jamaah per bulan itu gampang banget Ibu sekalian. Saya aja dapat 7 kok. Ya, saya dapat 7. Nah, ini kalau kita dengan konsep ini ya, kita pasti dapat jamaah per bulannya, ya. Lalu apa? Yang kedua, kita pasti dapat pahala dari orang tersebut, ya. Karena kita yang memfasilitasi keberangkatan dia, adminnya kita bayarin, kita dapat pahalanya. Oh, dia ngaji di sana, dia jalan dari hotel ke Masjid Haram, balik lagi ke hotel, dia sholat sunnah di sana, sholat wajib di sana, sholat jenazah di sana, kita dapat pahalanya. Dan pahalanya nggak gemen-gemen, ya. Tadi sudah kita jelaskan di Masjid Nabawi 1 kali sholat pahalanya 1.000, di Masjid Haram 1 kali sholat pahalanya 100.000. Nah, maka kita mendapatkan pahala orang itu tuh. Nah, kalau kita milih yang 1 tahun, artinya kita mendapatkan pahala 12 orang, banyak banget itu ya, karena kita sedekahin, ya, gede banget pahalanya nih. Apalagi di sana bukan cuma sekali sholat, ya, tapi ada sholat wajib, ada sholat sunnah, ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu pahalanya kata Nabi setara dengan 1 gunung Uhud, gunung yang besar. Nah, kalau misalnya kita eh, sholat jenazahnya di Masjid Nabawi, berarti kita dapat 1.000 gunung Uhud. Kita sholat jenazahnya di Masjid Haram, berarti 100.000 gunung Uhud, pahalanya gede banget. Ya. Terus dengan sistem ini yang ketiga, kita tertutupi angsurannya. Ya, jadi bukan cuma dapat pahala, tapi juga unsur duniawi juga dapat. Yaitu kita mendapatkan tertutup sih angsurannya. Ya, kan tadi kita tinggal muter duit itu aja ya. 1,5-nya kita buat tutup angsuran, nanti 1,5-nya untuk sedekah lagi bulan depan. Seperti itu ya. Berikutnya, kita juga dapat cuan di situ. Ya, kalau misalnya kita cicilan 3 juta, maka di situ nanti kita dapat cuan sekitar 200.000. Ya. Kalau yang kita ambil 3 tahun, maka kita mendapatkan duit 200.000 juga, ya, karena kita sedekah 1,5. Gitu ya. Ini namanya sistem sedekah umroh. Jadi kalau kita boleh sampaikan, insya Allah pemberangkatan terdekat, ya, nanti untuk tanggal, ini belum saya edit ya, ini belum saya edit, insya Allah di tanggal 23 Januari, ya, 2 hari lagi, ini nanti akan bersama Coach Evan, tapi ini sepertinya tidak mungkin ya, buat ibu-ibu sekalian, kecepatan ini, ya. Nah, maka keberangkatan yang terdekat, insya Allah di tanggal 7 Februari, silakan diusahakan, silakan dikejar ya kebutuhannya, baik itu vaksinnya, baik itu pasportnya yang belum punya, ya. Kita masih ada kuota 3 orang, ya, yang akan kita subsidi.
segera daftar ya ibu sekalian keberangkatan 7 Februari. Insya Allah kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga saya dipercaya oleh travelnya, Insya Allah nanti tour leader saya sendiri ya yang akan menemani keberangkatan ibu-ibu sekalian ya. Jadi bersama dengan saya, Insya Allah saya berikan manasik di Bandara Suta nanti ya kalau saya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini tinggal 3 minggu lagi ya. Silakan dikejar ini kalau mau berangkat ya. Insya Allah kalau misalnya ibu-ibu niat ya, akan bisa dipermudah kok Insya Allah ya. Apalagi udah punya paspor ya, tinggal vaksin sebentar juga jadi gitu ya. Oke, dengan sistem eh, ini apa sedekah umrah, saya kasih gambaran biar mudah ya. Jadi ini kami dari tim muriabisnis.com yang akan mengelola para sedekah umrah dari keberangkatan yang sebelumnya gitu ya. Dikatakanlah keberangkatan sebelumnya ini ada 5 orang gitu ya, ada 5 orang. Yang mana mereka kan tadinya 1,5 nih mereka bayar, ya kan? Udah bisa umroh, ya sudah nyata buktinya. Bersama dengan saya ada 7 orang ketika itu ya bulan Desember kemarin, tapi yang satu cash, jadi ada 6 orang yang bayar 1,5-an sudah terbukti berangkat dengan nyaman, pulang juga nyaman gitu ya, 1,5 jutaan. Nah, jadi eh, 6 orang ini ya yang sudah berangkat kemarin dengan kami itu nanti akan sedekah 1,5-an ke Muria Bisnis ya. Nanti kita yang akan mengelolanya untuk keberangkatan berikutnya nih ya, untuk keberangkatan yang berikutnya. Jadi Ibu sekalian, sejatinya keberangkatan yang tanggal 7 Februari itu nanti Ibu sekalian akan disubsidi 1,5 juta oleh keberangkatan sebelumnya di bulan Desember kemarin ya, yang dikelola oleh muriabisnis.com uang-uangnya gitu ya. Nah, nanti orang tersebut ya karena eh, dia sudah sedekah umroh ya, orang ini yang tadi pertama sudah sedekah umroh ya, karena keberangkatan ibu sekalian ya mereka akan berdapat 3 juta kan. Nah, mereka akan dapat 3 juta. Nah, maka 3 jutanya ini nanti dibagi dua, 1,5 juta itu untuk nutup cicilan di Amitra atau di Koperasi Karim ya, 1,5 berikutnya itu untuk sedekah lagi di bulan depan. Nanti ibu pun seperti itu ya, keberangkatan berikutnya pun seperti itu. Nanti ibu sekalian sama dengan ini juga ya, berangkatkan orang satu nanti tinggal diputar saja uangnya seperti itu ya. Keren idenya, alhamdulillah ya. Allah yang memberikan semuanya, alhamdulillah. Nah ibu sekalian, mungkin ibu-ibu masih bertanya, kan saya susah nyari jamaah gitu ya, kan saya nggak bisa ngomong, kan saya gagap. Loh ibu sekalian, kan saya kasih tahu tadi, untuk koperasi Karim itu yang ACC saya ya, jadi semua orang bisa saya ACC nih ya, baik orang yang punya duit maupun nggak punya duit tetap bisa berangkat nih karena yang ACC saya gitu ibu sekalian ya. Jadi diratain aja tuh di depan rumah ada tukang cilok, tukang gorengan, tukang martabak, wah umrohin aja mereka ya. Dengan keberangkatan mereka kita dapat 3 juta, kita buat muter uangnya seperti itu ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dipersilakan. Silakan yang ada pertanyaan. Kalau mungkin Ibu merasa di tanggal berikutnya ini tanggal 7 Februari merasa kedekatan ya, masih ada pemberangkatan terdekat juga insya Allah di tanggal eh, berapa tadi ya? Saya lupa terakhirnya nih. 5 Maret ya, 5 Maret. Ya, 5 Maret. Ini umrah Ramadan. Ya, ini itikaf ya Ibu sekalian. Ini umrah itikaf. Tapi ya jangan ini ya, jangan heran kalau misalnya umrah Ramadan lebih mahal ya, jangan heran, jangan kaget ya. Karena memang umrah Ramadan ya itu Nabi bersabda bahwasanya umrah Ramadan itu pahalanya kata Nabi setara haji bersamaku ya kata Nabi. Setara haji bersamaku. Jadi eh,
para pemilik hotel ya, para pesawat itu dia paham, oh ini orang banyak ke Mekah nih, oh tak mahalin gitu kan. Karena wajar ini Ramadan. Jadi paketnya untuk tanggal 5 Maret itu sebesar 37 ya, 37,5 juta. Itu selama kalau nggak salah 16 hari ya. Kalau nggak salah 16 hari. Jadi 37,5 juta gitu. Nah, maka kalau tadi Koperasi Karim hanya bisa mengeluarkan plafon 30 juta ya. Nih, plafon 30 juta. Artinya kalau kita mau berangkat umroh Ramadan, kita perlu duit 7,5 juta. Ya, bukan 2 juta lagi, tapi 7,5 juta. Ya, karena Karim hanya bisa mengcover sampai 30 juta aja. Nggak bisa lebih. Kalau mau yang terima 5 ini, 5 Maret ya, ini saya kopikan saja. Harga paket 5 Februari, 5 Maret ya. 5 Maret, ini kalau nggak salah 16 hari. Jadi umrah itikaf itu ya. Ini di 37,500. Di cover oleh Karim 30 juta plafonnya, maka kita membayar 7,5 juta bagi yang mau Ramadan ini. Ya, masih plus asuransi 500 ribu, jadi 8 juta kan. Tapi disubsidi sama berbisnis 1,5 juta. Ya, jadi 8 juta kurangi 1,5, ibu sekalian tinggal bayar 6,5 juta ya, berarti ya. 6,5 juta. Ini untuk umroh Ramadan ya. Umroh Ramadan. Oke. Nanti setelahnya ya sama dengan tadi, tinggal muter duit aja gitu ya. Umrah itikaf berkisar berapa saat ini, Ibu? Ya, atau Bapak ya? Pak Ruby atau Bu Ruby nih? Ini keberangkatan terdekat di tanggal 5 Maret, ini 16 hari insya Allah ya. Jadi kita mengejar 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, yang mana Nabi mengencangkan sabuk beliau di 10 hari eh, bulan Ramadan ya. Makna dari hadis mengencangkan sarungnya itu ada dua makna. Yang pertama, benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tafsirannya adalah menjauhi istri-istrinya. Artinya tidak bercampur ya, karena fokus ibadah gitu ya. Nah, ini di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, kita bisa ya meniru kebiasaan Nabi kita untuk bisa itikaf di bulan Ramadan, maka yang kita perlu keluarkan adalah ini 6,5 juta ya insya Allah. Ini masih belum termasuk tadi ya, belum termasuk paspor ya, belum termasuk vaksinnya, meningitis dan polio, dan juga domestik dari domisili Anda ke Bandara Suta. Berikutnya, Tat, boleh ya kita berangkatnya setelah bisa berangkatin 5 orang itu. Bisa, Bu. Bisa. Ibu bisa berangkat dengan setelah berangkatin 5 orang juga bisa. Ya. Nanti berarti Ibu tinggal 5 orang tersebut Ibu ini kan ya, Ibu cari sendiri kalau gitu ya orangnya. Ibu cari sendiri orangnya 5 orang tersebut ya. Lalu Ibu juga dikenakan klaim ya, dikenakan klaim sebesar 3,5 juta ya. Karena kan belum jadi ini, belum jadi apa, belum pernah berangkat dengan Ranur gitu ya. Jadi gini ya Bu, kalau misalnya kita sudah pernah berangkat nih dengan travel ini, maka setelahnya kita berhak dapat 3 juta kayak gitu. Tapi kalau yang belum pernah berangkat, tiba-tiba ngajak 5 orang, pengen tiba-tiba berangkat gitu ya. Nah ini dia harus bayar klaim ya. Biaya klaimnya adalah 3,5 juta gitu ya. 3,5 juta klaimnya. Nah, 3,5 itu untuk apa? 3,5 itu untuk ibu sekalian mendaftar sebagai agen ya, daftar sebagai agen. Jadi eh, status ibu mengajak 5 orang tersebut resmi ya, meskipun belum pernah berangkat umroh dengan Tanur gitu ya. Tat paspor ada yang 10 tahun kan? Iya, betul. Paspor ada yang 10 tahun bisa. Jadi kalau 10 tahun itu kayaknya 2 kali lipatnya ya. Atau kalau nggak salah harganya 950 kalau nggak salah untuk 10 tahun. Nah, ibu sekalian saya doakan bagi yang sering umroh ya
kita kalau bisa ya 10 tahun aja sekalian gitu ya. Kita berusaha pada Allah, semoga Allah memudahkan kita bisa bolak-balik ke Mekah Madinah ya. Itu kalau bisa ya 10 tahun aja langsung gitu ya. Daripada perpanjang lagi, ribetin gitu ya. 1 juta ya, iya 1 juta. Ah, jadi kalau yang 10 tahun 1 juta. Kalau nggak salah 950 kalau nggak salah. Sebetulnya ibu sekalian ya, karena nanti ibu ketika sudah selesai, ya sedekah umrah sampai selesai, eh, cicilan sudah lunas, ini asuransi sudah lunas. Nanti kalau sudah lunas itu, ibu tetap mau berangkatkan jamaah, maka murni full 3 juta buat ibu. Ya gede banget ini fee-nya. 3 juta murni full buat ibu. Tambah harus lagi berbagi berbagi hati, berbagi duit ke ini Amita Syariah atau Koperasi Karim. Jadi murni 3 juta buat masuk kantong. Ya, makanya kalau ibu mau berkenan untuk bisa bergabung ya, silakan segera berangkat saja dengan Tanur ini. Ya, segera berangkat. Nanti kita jalankan sistemnya. Ya, Insya Allah kita akan maju nih finansial kita karena ditopang oleh travel ini, gitu ya. Gimana kalau 5 orang yang berangkat ternyata selama waktu yang diberikan tidak bisa ajak 5 orang yang direncanakan? Gimana kalau 5 orang yang berangkat ternyata selama waktu yang diberikan tidak bisa ajak 5 orang yang direncanakan? Jadi 5 orang ini Bu ya, itu rinciannya adalah dia harus dalam satu keberangkatan yang sama 5 orang tersebut, ya, supaya kita bisa tadi memberangkatkan ini ya. Kalau kita mau gratis gitu ya, itu caranya gitu. Ibu sekalian, eh, yang pertama bayar klaim 3,5 juta. Berikutnya yang 5 orang ini kan dia bisa bayar cash, bisa bayar 1,5 ya. Nah 1,5 itu tidak ditanggung oleh bisnis, ibu sekalian 5 orang itu. Nanti 5 orang itu silakan bayar masing-masing ya. 1,5-nya bayar masing-masing. Nanti jadi yang diserahkan adalah 3,5 juta plus 1,5 kali 5 gitu. Ya 1,5 kali 5. Nanti ibu akan bisa mendapatkan free umrah gitu ya. Ada flyer untuk promosi atau iklan Ustadz? Boleh ya, nanti saya kirimkan insya Allah ya. Nanti insya Allah saya kirimkan flyernya untuk iklan ya. Mungkin ibu boleh japri saya atau bapak ini ya, Pak Ruby atau Bu Ruby nih. Boleh japri saya di nomor 0882 1238 0581. Ya. Ini nomor saya, silakan dijapri ya, jangan diblokir ya. Nomor saya, silakan dijapri untuk info selanjutnya dan juga pendaftaran nanti bisa ke saya langsung ya. Silakan jangan lama-lama karena ini sudah mepet banget waktunya, tinggal 3 minggu lagi ya. Saya doakan buat ibu-ibu sekalian yang memang berniat untuk ke tanah suci, Allah mudahkan semuanya. Ya, karena ini tinggal 3 orang lagi yang akan kita subsidi 1,5 jutanya, ya tinggal 3 orang. Tapi kalau nanti ibu sekalian sudah habis kuota 3 orang tersebut, ya ibu nanti 1,5-nya bayar sendiri gitu ya, bayar sendiri nanti 1,5-nya gitu. Ya, saya doakan langkah kaki kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ke Baitullah Haramain Mekah Madinah ya. Mudah-mudahan Allah ridhoi saya di tanggal 7 Februari bisa menjadi tour leader bagi ibu-ibu yang niat untuk berangkat ya. Semoga Allah mudahkan semuanya. Masih ada pertanyaan? Mungkin terakhir, saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung menyambung lagi. Nanti kalau ibu-ibu sekalian eh, bingung dari mana harus japri saya, gampang kok ya. Tinggal buka muriabis.com saja. Tinggal buka muriabis.com saja, nanti sudah ketemu nomor saya, gitu ya. Baik, sebelum kita akhiri, saya lagi-lagi minta tolong buat ibu sekalian, tolong bersedekah buat saya, ya. Saya, saya minta sedekahnya buat dari ibu sekalian. Silakan ketikkan yang sudah saya tulis di kolom komentar ya. Saya, saya tuliskan di kolom komentar. Silakan itu. Caranya adalah buka google.com ya, buka google.com di browsernya.
di Google Chrome-nya, google.com, nanti ibu-ibu ketikkan, ya sudah seperti saya chat di kolom komentar ya, kolom chat. Yaitu adalah dengan kata kunci PT Glow Industri Healthcare Care tawarkan eksklusivitas formula untuk brand identity yang kuat. Ya, saya mohon sedekahnya dari ibu sekalian ya. Dikunjungi, lalu ibu sekalian klik yang ini, yang Muria Bisnis. Jangan klik yang lain. Ya, ini sudah jelas banget ya. Saya sampaikan, jangan klik yang lain. Cukup satu ini aja, yang Muria Bisnis ini, yang paling atas ya. Oke, nanti akan muncul seperti ini kalau betul ya. Foto profilnya seperti ini ya. Nanti bentuk halamannya seperti ini ya, ibu sekalian. Saya doakan ibu-ibu sekalian yang berkenan untuk sedekah digital buat saya. Saya doakan rezekinya lancar, keluarganya bahagia, umurnya panjang, dan juga bisa masuk surga tanpa hisab maupun tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Silakan, saya sangat berterima kasih kalau ibu sekalian mau bersedekah ini untuk saya, ya, di setiap pagi, siang, sore, malam, ya. Jadi kayak minum obat, satu hari 4 kali, pagi, siang, sore, malam. Ya, kalau ibu-ibu berkenan, saya ucapkan terima kasih, ya. Saya doakan keberkahan buat ibu-ibu sekalian, ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya mohon undur diri. Saya Ustadz Yusuf Aditya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Ibu sekalian. Makasih Ustadz, makasih barokah ilmunya. Salam.